Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, mari kita mulai. Nomor 1. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Pembahasannya, menurut Boss dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek (PJBL) adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai masalah yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Abidin 2027 halaman 167. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu sentralistis, pusat dan strategi pembelajaran, pertanyaan umum, menuntun siswa untuk menemukan konsep, investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan, otonomi untuk menentukan target sendiri, realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Kunci jawabannya adalah A, yaitu pembelajaran berbasis proyek (PJBL). Nomor 2, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Pembahasannya, manfaat memahami landasan pendidikan, yaitu 1. Pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Kunci jawabannya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Nomor 3. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Pembahasannya, contoh pemanfaatkan teknologi untuk penilaian. Untuk mengukur pencapaian kompetensi guru, menggunakan Google Formulir agar bisa melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi yang belum tercapai. Contoh pemanfaat teknologi untuk pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran,
Guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran. Rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping kelas. Contoh pemanfaatkan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi. X, guru memanfaatkan slide PPT. Jadi kunci jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Nomor 4. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Pembahasannya, Permendikbud nomor 23 tahun 2016, KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik, KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Kunci jawabannya D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Namun, di sini kita harus melihat tidak hanya pada nilai KI 3 dan KI 4. Itu pun biasanya ketidaklulusan atau tidak tuntasan itu karena nilai, bukan karena sikap maupun karena afektif, sikap maupun akhlak. Jadi sekarang kita bisa menentukan anak naik kelas atau tidak bukan hanya karena nilai. Kita bisa menggunakan nilai-nilai yang lain, ya. Nilai keaktifan dalam pembelajaran, nilai prestasi, nilai sikap dengan teman, sikap dengan guru, sopan santun dengan lingkungan belajar, dengan masyarakat, dan dengan bekerja sama bimbingan konseling di sekolah tersebut. Sehingga kita bisa merumuskan beberapa nilai itu menjadi suatu keputusan yang tidak hanya berporos pada nilai akademik. Jadi kalau di sini, kalau menurut saya bukan D jawabannya, tapi kalau menurut saya yang benar adalah meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. Jadi minta masukan itu guru-guru dikumpulkan semua dari materi-materi yang diajarkan di kelas anak tersebut plus guru BK. Diskusi semuanya bagaimana sikap kesehariannya di kelas A, di kelas guru B, di kelas guru C, dan semuanya. Nah, habis itu baru kita simpulkan. Jadi seperti itu. Oke, terserah Bapak Ibu memilih jawaban mana, tapi kalau saya mending realitasnya seperti itu. Lanjut nomor 5. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pembelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Pembahasannya langsung saja. Apersepsi digunakan untuk mengaitkan materi pelajaran pada minggu lalu atau minggu-minggu yang lalu sesuai dengan materi hari ini. Jadi untuk memancing ingatan mereka, kita menggunakan apersepsi. Ataupun kita menggunakan suatu cerita, suatu konsep untuk menggugah materi-materi yang sudah dipelajari. Sehingga mereka mengingat kembali. Jadi jawabannya adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Nomor 6.
Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. AP, alat permainan edukatif. C. Flipchart. D. Foto. E. Gambar. Pembahasannya, Bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Kunci jawabannya adalah A, yaitu media Bagan. Nomor 7. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian. A. Sistematis. B. Terbuka. C. Terpadu. D. Sistematis. Atau E. Akuntabel. Pembahasannya menjelaskan semua jenis teknik, prosedur, dan pengelolaan penilaian sampai penentuan akhir dinamakan penilaian terbuka. Jadi kita buka penilaiannya itu dari segi apa aja. Namanya penilaian terbuka. Lanjut kita ke nomor 8. Perhatikan keterangan di bawah ini. 1. Perang Margarana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. 3. Perlawanan rakyat Sulawesi. 4. Agresi militer 1. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah yang mana? 1, 2, 3, 4. Kita pilih 3. Peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan. Pembahasannya yaitu Perang Margarana 20 November 46. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel I. Gusti Ngurah Rai. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 46. Masa perjuangan rakyat Sulawesi Selatan berlangsung pada tahun 1829 hingga tahun 1907. Serangan militer Belanda 1, agresi militer 1 Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Jadi kunci jawabannya adalah C. Peristiwa Bandung Lautan Api, Perang Margarana, dan agresi militer 1 Belanda. 214. Nomor selanjutnya, nomor 9. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. B. Rekaman hasil karya siswa. C. Rangkaian hasil karya siswa. D. Kumpulan nilai siswa. E. Kumpulan siswa. Pembahasannya portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi kunci jawabannya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa. Jadi hasil-hasil ulangan, praktek itu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya itu ditaruh di belakang, dikasih rak dan ditulisi nama siswa di situ. Jadi dikumpulkan di situ, nanti bila ada penilaian portofolio dilihat di situ. Mengumpulkan atau tidak, kemudian karyanya seperti apa, itu. Lanjut ya. Nomor 10. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran berwarna biru dan yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna coklat yang diikat. Warna biru melambangkan A. Semangat dan dinamisme. B. Kemakmuran negara anggota. C. Kekuatan negara anggota. D. Kekuatan dan kestabilan anggota. E. Keamanan dan kestabilan.
Kita lihat pembahasannya dalam lambang negara ASEAN ini. Di sini ada lingkaran biru. Nah, di sini artinya adalah keamanan dan kestabilan anggota. Jadi jawabannya adalah E, keamanan dan kestabilan. Nomor 11. Bimbingan remedial individual yang diberikan guru disesuaikan dengan tingkat A, kelemahan individu, B, keberhasilan individu, C, keterbatasan individu, D, kesulitan individu, atau E, kesalahan individu. Pembahasannya, bimbingan individual dalam pembelajaran klasikal diberikan jika peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar atau kesulitan mengikuti perkembangan teman satu kelas. Jadi jawabannya D, kesulitan individu. Nah, kesulitan dan kelemahan itu sama nggak ya? Kesulitan keterbatasan itu kemampuan. Kalau kesulitan itu kesulitan memahami materi. Kalau kelemahan itu kelemahan dalam materi tertentu atau pelajaran tertentu. Hampir sama lah ya. Jawabannya adalah D, kesulitan individu. Nomor selanjutnya, 12. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Dalam hal ini bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsinya sebagai A, sebagai lambang kebangsaan, B, sebagai alat pemersatu bangsa, C, sebagai alat penghubung, D, sebagai lambang identitas nasional, atau E, sebagai bahasa nasional. Pembahasannya pada kasus di atas, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan dan sebagai penghubung pada tingkat nasional. Jadi jawabannya adalah C, sebagai alat penghubung. Fungsi ya, ini fungsi atau kedudukannya. Jadi sebagai alat penghubung bahasa di Indonesia. Nomor 13. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapatkan skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 per skor atau per nomor. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A, terbuka, B, akuntabel, C, objektif, D, menyeluruh, atau E, adil. Pemberian informasi teknik prosedur bobot di awal dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria sampai pengambilan keputusan bebas dari subjektivitas menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik, tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Jadi, menggunakan penilaian E, adil, yang adil. Nomor 14, cara penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan adalah ramah lingkungan tidak merusak lingkungan kita ya. A, menggunakan racun tikus dengan efektivitas tinggi agar penyebaran tikus lebih dikendalikan. B, menggunakan pestisida nabati agar tidak mencemari lingkungan. C, memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. D, menggunakan asap belerang untuk memusnahkan tikus di sawah. E, gotong royong bersama warga untuk memburu tikus di area persawahan. Nah, di sini kunci jawabannya adalah C. Memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini adalah cara penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan. Yang A, tikus yang tinggal penyebaran virus menggunakan racun itu membunuh ya. Jadi tidak alami atau tidak ramah karena menggunakan zat kimia. Menggunakan pestisida sama zat kimia. Memanfaatkan musuh alami tikus ya ini menggunakan rantai makanan ya di sawah. D, menggunakan asap belerang. Nah, ini belerang itu berbahaya untuk kesehatan juga.
Bertorong bersama warga untuk memburu tikus di area persawahan. Nah, ini juga cukup cukup bagus sih. Ya, tapi lebih hemat tenaganya menggunakan teknik rantai makanan, yaitu menggunakan musuh alami tikus. Nah, bisa ular, bisa burung hantu. Jadi jawabannya adalah C. Nomor terakhir, 15. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya Indonesia yang senang berkumpul, diskusi, dan bermufakat. B. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua berlambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. C. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya suku bergerombol agar lebih kuat melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan dan kesatuan. E. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang kuat mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Dan di sini pembahasannya adalah kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Jadi jawabannya adalah A.